ila Rabbina munqalibun wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Wa salli wa sallim ala buhjatul istighfar, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga pada hari ini insyaallah jemaah sekalian, di mana hari yang begitu berat ini kita akan sama-sama meninggalkan tanah suci Makkah Al-Mukarramah jemaah sekalian untuk sementara waktu ya jemaah sekalian ya. Insyaallah nanti semua kita akan dikumpulkan kembali di tempat yang suci ini jemaah sekalian, bersama keluarga kita, bersama orang-orang terkasih kita dan orang-orang terdekat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, semoga senantiasa terapiatkan atas sosok manusia yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena mahabbah dan cinta kita kepada beliau jemaah sekalian, kita ada di tempat yang suci ini, dan semoga niat baik kita buktikan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan semoga ini menjadi alasan kita kelak kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, kurang semangat ini apa karena lemah karena ingin meninggalkan tanah suci Makkah Al-Mukarramah? Ya. Masih ingin berlama-lama di sini jemaah sekalian? Ya. Masya Allah, ini adalah salah satu tanda bahwasanya insya Allah secepatnya Bapak Ibu akan diundang kembali untuk datang berumrah ataupun berhaji. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Hari ini jemaah sekalian, insya Allah kita akan bertolak dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah menuju ke Jeddah untuk persiapan penerbangan menuju ke Indonesia, di mana namun sebelumnya jemaah sekalian kita akan di sekitar Jeddah juga ya nih. Mungkin barangkali jemaah sekalian ingin berbelanja, menambah oleh-oleh dan sebagainya, ataupun menghabiskan sisa-sisa real dan sebagainya jemaah sekalian. Kemudian insya Allah nanti jika memungkinkan kita akan sedikit mencari suasana yang karena di sekitar Mekah atau Madinah kita banyak melihat gunung-gunung. Nah insya Allah nanti jika memungkinkan insya Allah kita akan ke pantai ya. Kita akan melihat senja, Masya Allah, senja di Jeddah ya, luar biasa ya. Putih lagi. Nggak siap. Nah baik jemaah sekalian, insya Allah perjalanan kita menuju ke tempat yang pertama yang di Kornes kurang lebih kita tempuh 1 jam sampai 1,5 jam jemaah sekalian. Jadi selama ini Bapak Ibu bisa isi dengan beristirahat. Namun sebelum itu jemaah sekalian sedikit sesinggung mengenai tentang. Jadi jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan yakni ibadah inti kita, di mana ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ibadah umrah. Namun ibadah umrah ataupun ibadah haji jemaah sekalian ialah suatu ibadah yang dimana setiap orang yang ingin melaksanakannya selalu berdoa agar umrahnya ataupun ibadah hajinya diterima atau berpredikat mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, cara kita mengetahui ibadah umrah ataupun ibadah haji itu mabrur tidak langsung kita rasakan dampaknya,
haji dan ibadah umrah itu disebut menjadi ibadah yang mabrur ketika kita masih berada di tempat ini sekalian. Namun ibadah umrah ataupun ibadah haji tersebut akan kita ketahui apakah dia mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun dia ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah meninggalkan tanah suci ini. Ketika kita telah kembali ke keluarga kita masing-masing, ke rutinitas kita masing-masing, kembali ke pekerjaan kita masing-masing, jemaah sekalian. Nah, namun ada tanda-tanda apakah ibadah umrah kita itu berpredikat mabrur, jemaah sekalian. Apa tanda-tandanya, jemaah sekalian? Tentunya yang pertama, jemaah sekalian, di mana selama kita di sini, jemaah sekalian, masya Allah, kita tetap salat 5 waktu berjamaah di masjid, kita salat sunat duha, kemudian kita salat sunat tahajud dan sebagainya, jemaah sekalian. Kita memperbanyak amal-amalan baik, kita bersedekah dan sebagainya. Dimana juga ketika kita sedang menjaga larangan ihram, kita dilarang berkata-kata kasar, kita dilarang berdebat dan sebagainya. Kita disuruh saling menjaga serta meninggalkan segala hal-hal yang tentunya itu bersifat kezaliman dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu tandanya, jemaah sekalian, di mana semua perbuatan baik, semua kegiatan baik yang kita lakukan di sini mampu kita bawa kembali ke Indonesia, di mana di Indonesia juga kita akan mampu mengamalkannya. Makanya jemaah sekalian, insya Allah jika di sini kita istiqamah salat sunat duha, salat sunat tahajud di Indonesia, insya Allah siap istiqamah, jemaah sekalian. Insya Allah. Jika di sini kita terus menjaga kata kasar, tidak bergosip, tidak berdebat dan sebagainya, sesampainya di Indonesia siap jemaah sekalian istiqamah dengan hal ini. Insya Allah ya. Jika di sini jemaah sekalian kita memperbanyak berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sesampainya di Indonesia siap mengamalkan hal ini juga, jemaah sekalian. Insya Allah. Nah, kemudian tanda-tanda selanjutnya, jemaah sekalian, yakni ketika di sini kita satu grup, kita satu rombongan, hubungan sosial kita sesama rombongan kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita ini baik, jemaah sekalian, maka salah satu tandanya juga sesampainya kita di negeri kita, yakni hubungan sosial kita entah bersama keluarga kita ataupun orang terdekat kita. Jika di sini datang bersama istri ataupun suami saling menjaga, berlomba-lomba untuk saling menyemangati dalam ibadah, maka salah satu tanda daripada ibadah umrah ataupun haji itu diterima, jemaah sekalian, sesampainya di negara kita atau sampainya di rumah tangganya nanti, maka hubungan sosialnya juga akan lebih baik. Kita akan menjadi seseorang yang dimana manfaat kita dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan masya Allah, bapak ibu ini sudah termasuk orang-orang yang seperti ini, sudah ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Sudah pada beli oleh-oleh ya yang disiapkan untuk tetangganya, barangkali kurma ataupun dan sebagainya. Ini adalah salah satu tanda bahwa bapak ibu semuanya orang-orang saleh, yang mana tidak hanya memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan keluarga ataupun orang-orang yang di sekelilingnya. Betul atau tidak, bapak ibu? Betul, masya Allah. Nah, kemudian tanda-tanda selanjutnya, jemaah sekalian, yang saat ini mungkin bapak ibu sudah rasakan, yakni bahkan sebelum kita meninggalkan tempat ini kita sudah berpikir bagaimana caranya untuk bisa kembali ataupun datang lagi ke tempat ini. Bapak ibu ingin datang lagi nggak ke tempat ini, jemaah sekalian? Ingin secepatnya untuk datang berumrah lagi ataupun berhaji? Ingin semuanya? Ingin. Masya Allah, ini adalah salah satu tanda bahwa ibadah umrah bapak ibu insya Allah mabrur semuanya ya. Ada rasa ingin kembali, jemaah sekalian. Nah, kemudian tanda-tanda selanjutnya, jemaah sekalian, biasanya berumrah ataupun berhaji, melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji, biasanya kita agak nggak enak badan, meriang dan sebagainya, jemaah sekalian. Saya adalah juga salah satu tandanya, jemaah sekalian ya. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang ini dan sebagainya, jemaah sekalian, jangan bersedih, jangan merasa ini itu dan sebagainya, apalagi jangan merasa bahwa itu virus COVID ya, jangan sampai, jemaah sekalian. Insya Allah itu adalah jalan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kita semuanya, sehingga pulang dari ibadah umrah ini kita seperti bayi yang baru terlahir ya, disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jemaah sekalian, ketika kita berumrah
ada dua larangan yang tentunya ada dua jenis larangan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jamaah sekalian? Yakni larangan tentang hablum minallah dan hablum minannas. Di samping kita semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga dilarang yakni tentang hablum minannas. Kita dilarang berkata-kata kasar, hubungan kita sesama manusia. Kita dilarang berdebat dan sebagainya. Ini adalah bukti bahwasanya apa jemaah sekalian, ibadah umrah ataupun ibadah haji itu di dalam konteks bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki ibadah kita ataupun hablum minallah kita serta hablum minannas kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah umrah ataupun di dalam ibadah haji tersebut, jenis ibadah kita atau jenis larangan yang ditaruh ketika kita sedang berumrah ataupun berhaji itu jemaah sekalian, yakni ada erat kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas kita jemaah sekalian. Nah, jika di sini kita saling menjaga ucapan, jika di sini kita saling menjaga, saling menyemangati dalam ibadah, tolong nanti sesampainya kita di Indonesia jemaah sekalian, kita perbaiki diri kita perbaiki hablum minallah serta hablum minannas. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di Kornes di Jeddah. Kita akan turun di sini jemaah sekalian. Untuk keperluan belanja dan sebagainya mungkin kita di sini sekitar 1 jam ataupun 1,5 jam, dan setelah itu nanti setelah selesai Bapak Ibu berbelanja, baru insyaallah nanti kita akan melanjutkan ke pantai. Insyaallah kita memungkinkan. Namun karena mungkin maghribnya agak cepat sekarang dan sunsetnya juga kemungkinan agak cepat juga jemaah sekalian karena sudah masuk ke musim dingin. Jadi kemungkinan kita di sini jika sudah selesai belanja, cukup belanja 1 jam waktunya jemaah sekalian. Cukup. Ya, mungkin ada sekitar 1 jam di sini ya. Silakan digunakan, dimanfaatkan waktunya jemaah sekalian. Bapak Ibu yang ingin mencari kurma muda dan sebagainya juga ada di sini ya. Yang mencari zaitun dan sebagainya, semuanya ada di sini jemaah sekalian. Yang ingin mencari bakso, yang ingin mencari apa itu makanan Indonesia juga ada di sini jemaah sekalian. Silakan ya. Bismillah, persiapan kita akan turun jemaah sekalian karena bus kita bisa berlama-lama parkir di sini. Jadi kita akan turun. Insya Allah semuanya kita turun di sini jemaah sekalian karena bis tempat parkirnya cukup jauh sekali dari sini. Jadi nanti busnya akan mutar. Jadi silahkan kita akan sama-sama turun di sini jemaah sekalian.